saya Harul Anam dari Wamima Fajrul Islam Bantaragung Kebulen. Saya sangat tertegun sekali malam ini di Desa Bulak. Bersyukur bisa hadir. Ada musik yang bernilai kebaikan, ada Buya, dan satu lagi saya bisa melihat secara langsung Mbak Anik Arnika yang selama ini saya lihat hanya di videonya tuh. Tiap hari saya lihat wajahnya, tapi sekarang langsung. Alhamdulillah sekali, semoga semua bernilai kebaikan. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya melihat tadi puisi yang disampaikan oleh Buya. Ada 4 bagian. Yang pertama mengangkat pengamat dalam ini saya lihat akhir-akhir ini banyak orang yang mengamati kita, apalagi di televisi ada acara gosip. Itu kadang-kadang mengamati kehidupan kita. Dan di bagian kedua saya lihat yang diamati ternyata muncul bahwa seorang janda yang ditinggal selingkuh. Sudah cerai tapi pengen balik lagi, padahal udah habis masa idahnya. Yang ketiga bagiannya kita lihat penyebab dari perceraian itu ternyata ada perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok, baik itu dari segi pendidikan, kurangnya komunikasi, dan perbedaan rasa cinta yang dimiliki hanya oleh hanya separuh, yaitu oleh perempuannya itu, sedangkan suaminya tidak memiliki rasa cinta, barangkali hanya nafsu. Dan yang terakhir ada bagian itu, ada seorang pemuda yang mengajak, ayo kita berubah, dengan berusaha insya Allah kehidupan akan lebih baik. Ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan Buya. Dari puisi ini, lagi-lagi Buya mengangkat harkat derajat wanita. Dalam hal ini korban kawin paksa yang ditinggal, dicerai karena selingkuh. Ini sangat menyakitkan. Ada pertanyaan saya, bagaimana sih upaya atau kiat-kiat kami kaum lelaki agar tidak seperti itu gitu. Yang pertama, yang kedua, kami kaum lelaki juga kadang mengalami seperti itu, seperti ada di film-film di YouTube itu judulnya Dipegat Mertua gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan Buya? Terima kasih. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti 2 pertanyaan aja ya. Oh, 2 pertanyaan. Boleh. Jadi untuk dipegat mertua ditahan dulu Mas Heri. Satu lagi. Sebelah sini sudah saya kasih. Barangkali Mbak Anik mau ada yang ditanyakan, monggo. Barangkali. Ya. Atau yang di depan. Kalau yang tadi dari kaum laki-laki mohon pencerahan agar supaya laki-laki tidak kejadian sampai seperti yang di cerita-cerita. Barangkali dari yang perempuan agar supaya pembahasan kita malam hari ini mewakili. Kalau begitu kita jawab aja dulu. Oh boleh, ya. Boleh. Di Indramayu ini salah satu sebab perceraian sangat tinggi. Pertama harus diketahui di dunia ini yang paling banyak orang bercerai itu di negara-negara Islam. Dan negara-negara Islam yang paling banyak bercerai di Indonesia. Di Indonesia orang yang paling banyak bercerai di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa yang paling banyak orang bercerai di Jawa Barat.
di di Jawa Barat yang paling banyak orang bercerai di Indramayu yang paling banyak orang bercerai di Bulak-Bulak. Ini sebabnya satu, bahwa orang tua di Indramayu tidak paham bahwa ijab kabul pernikahan itu artinya serah terima kekuasaan. Jadi artinya sekalipun sudah dikawinkan, orang tua masih tetap merasa memiliki. Ketika anaknya ditampar oleh suaminya, ibunya marah. Sehingga ketika ibunya sedang repot juga meminta kepada anak perempuannya membantu mengabaikan suaminya. Dan ketika mertua tidak suka sama menantu, namanya pegat paksa. Sebetulnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa ketika kita menikahkan anak kita kepada seorang lelaki, di mana kita ucapkan zawajtuka wa ankahtuka binti fulana bimahri kada wa kada halan, lalu dijawab qabiltu tazwijaha wa nikaha li nafsi bidzalik, itu artinya sudah serah terima kekuasaan. Sehingga hal-hal yang menyangkut tentang perpindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang terima kasih. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit Bu ya. Kalau tadi konsepnya bahwa adalah di Indramayu ini mungkin kesadaran bahwa ketika seorang orang tua memasrahkan anaknya untuk dinikahkan, bahwa itu sejatinya sedang dilaksanakan penyerahan setelah terima kekuasaan. Namun saya yang pengen tanyakan begini Bu ya. Kemudian si suami ini ketika dia sudah menerima kekuasaan secara penuh, ada sebagian orang mengatakan bahwa ketika dia menjadi seorang suami, bahwa mertua itu adalah sama juga walidain, orang tua sendiri. Lantas bagaimanakah status daripada suami ini dia? Sehingga banyak sekali ketimpangan ketika satu hak orang tua sebetulnya sudah hilang untuk memohon kepada anak perempuannya untuk ikut membantu, karena itu merampas haknya terhadap suaminya. Tapi dalam hal ini yang saya tanyakan, apakah suaminya itu berhak secara mutlak sehingga hilang kewajibannya terhadap mertua? Bagaimana menurut Buya? Kita mencari anak perempuan kita, jangan bertanya kepada menantu kita, mana anak saya? Ajalok takon ning mantu endi anaknya kita, takonnya endi rabine sira. Terima kasih. Oke. Ya, ini satu pencerahan yang luar biasa. Sepakat Bu ya, saya setuju kalau begitu. Oke, barangkali yang dari yang lainnya ada yang ya silakan, monggo. Mikrofon. Malam hari sepertinya yang diserang laki-laki terus ini, sehingga yang banyak yang nanya yang dari cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hermanto, seorang pelajar. Yang saya mau tanyakan, konon katanya cinta itu warisan dari Sang Adam yang kemudian diperjualbelikan oleh setan. Lalu yang ingin saya tanyakan, untuk membedakan antara cinta dari setan dan cinta asli murni dari Sang Pencipta,
Bedanya apa itu? Sementara manusia itu dibekali dari sang pencipta hawa nafsu. Jadi untuk membedakan antara nafsu cinta nafsu karena setan sama cinta dari sang pencipta. Bedanya untuk mendeteksi perbedaan itu caranya gimana itu? Oke, saya jawab. Monggo yang langsung dijawab atau Jawaban iblis ketika ditanya Tuhan, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Dia menjawab, aku lebih baik dari Adam. Setelah diklarifikasi apa argumentasinya, engkau mengatakan lebih baik dari Adam. Lalu iblis mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau membuat aku dari api dan engkau membuat Adam dari tanah. Itu artinya bahwa informasi awal sesungguhnya kita ini, hidup kita ini adalah merupakan pertarungan antara dua. Setan dari api adalah energi dan kita adalah tanah berupa materi. Kehidupan adalah pergulatan yang tidak pernah selesai antara materi dan energi. Disitulah ujian kita. Maka adapun selanjutnya bisa menjadi menyatu setan dengan manusia, manusia menjadi setan, setan pun bisa jadi manusia. Di situ engkau akan sulit membedakannya. Seperti firman Tuhan, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Kami ciptakan setiap nabi musuh-musuhnya yang terdiri dari setan-setan jin dan setan-setan manusia. Di sekeliling kita terlalu banyak manusia-manusia setan. Karena sudah bersatu. Ketika bertemu begini, kalau kita lihat dari sisi kiri itu adalah setan manusia. Ketika di balik sisi kanan itulah manusia setan. Kemudian syahwat yang Allah berikan kepada kita adalah untuk membahagiakan kita. Nafsu jangan dimusnahkan, yang penting dikendalikan. Dengan nafsu itu kita bisa menikmati dunia ini. Kalau kamu tidak punya nafsu, di mana enaknya pegang pupu perempuan? Allah luar biasa. Dan sejatinya teman-teman sekalian ya, yang sering mengikuti pengajian-pengajian ini sebetulnya pelajaran terdahulu kita ya, bahwa ternyata zaman sekarang itu betul apa yang disampaikan Buya. Kita sulit sekali mengidentifikasi mana yang betul-betul setan sungguhan dan mana yang manusia sungguhan. Karena apa? Setan zaman sekarang cantik-cantik Buya. Ya. Sehingga daripada itu, maka pengendalian diri adalah salah satu ikhtiar utama untuk kita semuanya. Jaga mata, jaga hati. Oke, teman-teman sekalian, yang lainnya barangkali. Oh, terakhir. Satu kali lagi terakhir, pertanyaan terakhir. Personil. Ada yang mau tanya, personil? Sebelum saya lemparkan ke yang lainnya. Oh ya, monggo, yang sebelah sini. Yang mana ya? Yang sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santo dari pengurus CKM Babus Salam. Ada dua pertanyaan yang saya mau tanyakan. Yang pertama, kembali ke masalah rumah tangga. Tradisi orang tua kita itu ketika ada istri kita sedang hamil, maka kita sebagai suami dilarang oleh orang tua kita untuk mancing, Pak Kiai. Ya, sedangkan saya sendiri hobi mancing. Ya. Terus juga dilarang pelihara burung.
Kadang-kala istrinya mau jahit celana suaminya nggak boleh jahit sendiri. Itu pandangan Buya dalam perspektif budaya dan syariat itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya adalah terkait tentang fenomena yang akhir ini bikin heboh dunia, yaitu tentang corona, Bang Lai. Ya, corona ini kalau menurut saya banyak orang Islam di Indonesia ini merasa lebih baik dari orang Cina. Banyak yang mengatakan itu azab buat orang Cina. Itu bagaimana pendapat Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengatakan itu mitos atau itu tradisi atau itu kebiasaan. Tetapi yang penting kita orang Indonesia hormatilah budaya kita. Itu yang paling penting. Toh nanti pada akhirnya semua ibadah kita ini sudah berbaur dengan adat istiadat kita. Tidak seluruhnya syariat. Ibadah-ibadah yang kita lakukan syariat ini sudah tidak ada yang murni syariat. Sudah membaur menjadi satu, akhirnya antara adat dan syariat kadang-kadang sudah tidak bisa dibedakan. Betul? Kita ambil contoh orang kawin. Coba kita hitung, kita teliti berapa persen adatnya dan berapa persen syariatnya. Pertanyaan saya, orang kawin akad nikah itu adat apa syariat? Syariat. Oke, sekarang pengantin membawa mobil 10 sambil menyalakan klakson, tetot tetot. Adat apa syariat? Adat. Lalu pengantin turun dari mobil dikalungi bunga melati. Adat apa syariat? 2. Kemudian digandeng oleh calon mertua yang belum jadi mertua. Adat apa syariat? Adat. Kemudian menyampaikan sambutan penyerahan. Adat apa syariat? 4 syariat. Kemudian sambutan penerimaan. Adat apa syariat? Lalu duduk berdampingan belum kawin. Adat apa syariat? 6. Yang ketujuh, kudungnya dikelampreakan di kepalanya. Adat apa syariat? Setelah akad nikah ngejek telur cerot. Adat apa syariat? Setelah itu tawuran beras kuning sama uang. Adat apa syariat? Ternyata adat semua. Syariatnya cuma 1. Kobil tuh. Oke, kita hormati saja semuanya. Jangan membidah-bidahkan. Anda orang sini, ikutilah tradisi yang ada di sini. Itu jawabannya. Yang kedua apa lagi tadi? Corona itu adalah virus. Kita tidak usah takut virus. Tidak usah takut ketabrak mobil, nggak usah takut ketembak. Hakikatnya mati adalah 1. Apa mati itu? Mati itu sebetulnya dalam agama tidak disebut kematian, tapi kepulangan. Makanya ketika ada orang mati, senggakane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi katakanlah orang itu jangan mati, orang itu telah kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Di antara mati adalah 1, sebabnya tak terhingga. Ribuan sebab, penyakit kanker, tumor, apalagi muntaber, cacar, lepra, segala macam semuanya termasuk virus-virus. Sesungguhnya virus yang datang dari luar tidak selalu mematikan. Masih ada peluang selamat dengan dikasih vaksin dan sebagainya. Virus yang mematikan dan merupakan penyebab paling banyak kematian orang adalah virus dari tubuh kita sendiri akibat karena depresi. Paham? Depresi kita tidak punya ketahanan tubuh. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dan Buya.
saya mohon bonus malam hari ini. Ini dalam rangka menghormati tamu Bu ya. Iya. Karena Mbak Anik ini salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Saya perkenalkan Mbak Anik untuk barangkali ada yang perlu ditanyakan. Bagus sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya ya Mas Tommy ya? Boleh. Bu ya, jadi aku nih mau tanya. Kan rukun Islam itu ada 5 ya? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Insya Allah yang keempat ini sudah dijalankan. Tinggal 1 lagi dong berarti. Yang kelima, ya kan? Nah, bagaimana apanya ya? Bagaimana apanya ya Mas? Kapasitas mungkin barangkali Mbak. Ini jadi intinya begini, aku tuh punya niat, ada niatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya pasti semua orang juga punya kalau niatan ya. Betul. Punya cita-cita semua orang juga pasti punya. Aku punya cita-cita, punya niat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Tapi aku nih masih kiang begini. Kiang tuh apa sih? Ya pokoknya masih. Ya begitulah masih nggak angger ya. Ya tidak angger ya. Aku nih masih kiang ngamen. Masih kiang nyanyi ke sana ke sini. Masih kiang egal-egol ke sana ke sini kan. Masih kiang geol-geol ke sana ke sini karena memang ujuk. Karena memang kan kerjaan aku kan penyanyi. Kerjaan aku penyanyi itu bagaimana dan cara berpakaian aku juga mungkin masih belum memadai untuk itu semua kan. Karena seorang penyanyi masih kiang nyanyi, masih kiang geol-geol, masih begini adanya. Itu gimana kira-kira? Hukumnya. Apakah perlu Buya yang jawab atau Mas Wanto yang jawab? Tapi enggak Buya, saya juga sama pengen nanya begitu kayak Mbak Arnik. Saya juga pengen menanyakan seperti itu. Sedangkan kitanya kan masih butuh. Betul. Butuh apa ya? Butuh jajan. Butuh jajan. Karena kita jajannya dapatnya dari situ dan hasil untuk menunaikannya juga hasil dari kerja itu. Begitu. Monggo Buya. Oke, ini untuk para ustadz jangan marah ya. Menakut-nakutin para seniman, menakut-nakutin para bebodor, pelawak dan sebagainya. Dikatakan bahwa pelawak itu nanti di akhiratnya jadi intipnya neraka. Katanya. Sekarang saya akan mengatakan atas dasar apa pelawak itu masuk neraka. Mana yang mungkin Oke, kita abaikan aja. Oke. Iya, oke, kita abaikan aja. Tidak masuk akal seorang pelawak masuk neraka. Sekarang saya mau bertanya. Pelawak itu sehari-hari dia membahagiakan orang banyak. Setuju? Setuju. Pelawak adalah membahagiakan orang banyak. Suami istri yang bertengkar karena melihat orang melawak tertawa terbahak-bahak. Selesai pertengkarannya. Orang yang membahagiakan orang banyak mana mungkin bisa masuk neraka. Mana yang lebih baik, yang membahagiakan orang banyak atau yang mencaci maki orang setiap hari? Jawab. Atau bahkan menakuti Buya. Kemudian Mbak Ani jawabannya, tidak usah takut bahwa menyanyi adalah perbuatan dosa. Saya doakan insya Allah Anda akan bisa masuk surga dengan seorang penyanyi internasional. Amin. Namanya Nabi Daud alaihissalam. Terima kasih. Terima kasih. Reang sih Cah. Oke, teman-teman sekalian, luar biasa malam hari ini
Saya salut untuk semuanya ya Allah. Malam hari ini adalah salah satu bukti cinta di antara kita semuanya. Hujan ini luar biasa besar. Saya yakin apel ke pacar saja, kalau hujan besar gini gimana? Jadi enggak? Ternyata kita semuanya tetap ngumpul dan tetap ngaji malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Nanti setelah ini momentumnya kita akan doa bersama. Semoga pulang dari sini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Namun sebelum itu Kanjeng Sunan masih punya satu nomor lagi Buya, yang kali ini lagunya tentang ibu. Adalah seseorang yang dimuliakan sekali Allah dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW memuliakan ibu. Ibu, baru kemudian ayah. Malam hari ini Kanjeng Sunan akan mencoba mensuguhkan nuansa kolbunya melalui sebuah lagu yang berjudul Ibu. Monggo teman-teman, Kanjeng Sunan. Bercucuran air mata bila ku terbayang betapakah besar budi ibunda berikan, yang mana menderita hingga tak dirasa. Sungguh besar kasih sayang ibunda seorang. Dugai apakah gerangan budi bagi insan melahirkan membesarkan, tiada bahagia jika tiada doa puja-puja. Surga itu di telapak kaki ibu.
ibu. Oke, luar biasa. Malam hari ini saya ingin perjumpaan kita tutup dengan doa dan dengan segenap harapan yang ada pada diri Anda semuanya. Semoga malam hari ini Allah kabul.